Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Fenina Sution, NIM 203341104. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kebutuhan aktivitas pada gangguan muskuloskeletal, persyarapan, dan indera. Gangguan aktivitas pada kebutuhan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Dengan adanya sistem muskuloskeletal, tubuh dapat bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, hingga sesederhana mengambil suatu benda. Sistem muskuloskeletal juga berperan penting dalam bentuk postur tubuh dan bentuk tubuh untuk melindungi berbagai organ-organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh yaitu sendi, tulang, otot, tulang rawan, ligamen, dan tendon. Pertama, tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh. Kedua, sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi yang bisa digerakkan tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak dapat bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat pada lempengan tengkorak, sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, punggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga, otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu otot rangka, otot jantung, otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Yang kedua, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna, pembuluh darah. Aktivitas otot polos dapat diatur oleh saraf otonom sehingga dapat bekerja secara otomatis. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. 4. Tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di sambungan tulang, tulang rawan juga berada di hidung, telinga, dan paru-paru. 5. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang keenam adalah tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan mulai dari nyeri otot atau sendi terasa kaku hingga sulit untuk bergerak. Ada banyak gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada muskuloskeletal. Di antaranya yang pertama itu ada cedera, misalnya patah tulang, cedera otot dan keseleo, kelainan bentuk tulang misalnya akibat cedera, kelainan genetik, osteomyelitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Gangguan persendian seperti radang sendi, robekan, nyeri sendi. Gangguan pada sendi lutut biasanya meliputi cedera meniskus, robekan pada ligamen lutut, masalah pada otot misalnya otot robek, atrofi otot, berkurangnya massa otot akibat penuaan, penyakit autoimun, kanker otot, misalnya kanker otot polos. Yang kedua, gangguan kebutuhan aktivitas pada gangguan persyarapan. Penyakit saraf. Penyakit saraf adalah gangguan, kelainan, atau kerusakan yang dapat terjadi pada sistem saraf manusia sehingga mempengaruhi fungsinya. Sistem saraf adalah sistem penghubung yang sangat kompleks yang dapat mengirim dan menerima informasi dalam jumlah besar secara bersamaan. Sistem ini memiliki 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat terdiri dari otak atau sumsum tulang belakang, serta sistem saraf atau epiper, semua elemen saraf yang menghubungkan sistem saraf dengan berbagai organ tubuh. Penyakit pada sistem saraf terjadi secara perlahan dan menyebabkan hilangnya fungsi secara bertahap. Namun, kondisi ini juga bisa terjadi secara tiba-tiba dan
menyebabkan masalah yang mengancam jiwa. Adapun jenis penyakit saraf yang terjadi yaitu stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit. Tanda-tanda atau ciri-ciri gejala penyakit pada sistem saraf bisa berbeda pada setiap orang. Hal ini tergantung pada area mana dari sistem saraf yang rusak dan apa yang menyebabkan masalah tersebut. Gejalanya pun bisa ringan, berat, tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya. Pengobatan untuk penyakit saraf. Pengobatan untuk gangguan sistem saraf disesuaikan dengan jenis penyakit dan kondisi yang menyebabkannya. Misalnya pada gangguan saraf yang terjadi karena penggunaan obat tertentu atau bila terjadi karena tumor otak atau kanker. Yang ketiga adalah gangguan kebutuhan aktivitas pada sistem indera. Gangguan sistem indera yaitu panca indera yang terganggu dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gangguan sistem indera ini menyerang pada sistem penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecap. Gangguan pada sistem penglihatan dapat berupa rabun jauh, miopi, rabun dekat, hipermetropi, buta warna, dan katarak. Kemudian gangguan pada sistem pendengaran berupa tuli, infeksi telinga bagian luar, bagian dalam, otosklerosis, presbikusis, dan kerusakan gendang telinga. Lalu gangguan sistem penciuman yaitu anosmia, polip hidung, influenza, mimisan, rintisan. Kemudian yang terakhir gangguan sistem pengecap berupa lidah berubah warna, lidah berubah tekstur, lidah nyeri, dan lidah bengkak.